Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Materi kelas 11 PHI dan Budi Pekerti oleh Tri Maulida SPDI. Sebelumnya, coba teman-teman perhatikan 3 pokok atau rukun ajaran dalam Islam. Yang pertama akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Akidah atau yang biasa kita sebut dengan iman yaitu pokok-pokok ajaran yang membahas tentang keimanan. Di mana keimanan adalah suatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Yang biasa kita kenal dengan sebutan 6 rukun iman, yakni percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta qada dan qadar. Lalu dari akidah akan menghasilkan syariah. Syariah yang biasa kita kenal dengan Islam atau keselamatan, yakni pokok-pokok ajaran yang membahas tentang hukum Islam yang dikenal dengan istilah 5 rukun Islam, yakni mengucapkan syahadatain, melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Syariah tidak bisa melupakan akhlak. Akhlak yang biasa kita kenal dengan ihsan. Akhlak itu sendiri adalah pokok-pokok ajaran yang membahas tentang etika atau moralitas hidup manusia yang bersumber dari wahyu Allah. Ihsan itu sendiri adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Meskipun kita tidak merasa melihat Allah, tapi sungguhnya Allah melihat kita. Jadi hubungan antara ketiga rukun Islam yang ada pada agama Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak, yaitu mereka semua tidak bisa dipisahkan. Mereka semua berkaitan, di mana dari akidah akan menghasilkan syariah, dan syariah pula tidak bisa melupakan akhlak. Akidah atau iman sebagai pangkal dalam ajaran Islam itu memiliki 63 cabang. Al-imanu bid'un wa situna syu'bah wal haya'u syu'batan minal iman. Iman itu memiliki 63 cabang, sedangkan malu menjadi bagian dari cabang iman. Hadis ini menjelaskan bahwa iman itu memiliki 63 cabang. Ya, dari 63 tersebut 4 materi yang akan kita bahas, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan keempatnya itu menjadi bukti dari keimanan seseorang. Pertama, memenuhi janji. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Dan padanan kata janji adalah akad. Karena akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban yang menjadikan tanda seseorang itu beriman atau tidak. Jadi memenuhi janji adalah menepati suatu akad atau perjanjian yang sudah disepakati dengan orang yang lain. Pembagian janji ada 2. Yang pertama dengan Allah, yang kedua kepada sama manusia. Janji dengan Allah itu dari di mana manusia berada dalam alam rahim. Janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup di dunia didasari fitrah. Sedangkan janji kepada sama manusia adalah janji yang dibuat dan disepakati baik dengan individu ataupun lembaga. Manfaat memenuhi janji yang pertama mendapatkan predikat muttaqin dan terhindar dari predikat munafik. Karena ayatul munafikin salasa. Dan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Salah satunya wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji, dia mengingkari. Dasar hukumnya Quran Surah Al-Isra ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kedua, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat terdiri dari 2 kata, yakni syukur dan nikmat. Syukur artinya menampakkan, nikmat itu artinya anugerah. Jadi mensyukuri nikmat adalah menampakkan anugerah. Atau dengan menurut Islam yang mudah dipahami, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Keuntungan menjadi orang bersyukur yang pertama, jauh lebih produktif.
lebih bahagia dan optimis dan manfaat kembali kepada diri sendiri. Karena Bismillahirrahmanirrahim, wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Selanjutnya, memelihara lisan. Memelihara lisan adalah menjaga sesuatu yang keluar dari mulut kita agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak dari kita tidak menjaga lisan adalah yang pertama, fitnah, gibah, dan buhtan. Fitnah adalah perkataan bohong tanpa didasari kebenaran atau menuduh tanpa bukti. Sedangkan gibah adalah membicarakan orang lain. Jika kita membicarakan orang lain, tapi hal tersebut jauh dari kebenaran, bahkan kebohongan itu besar, nah ini yang disebut dengan buhtan. Karena buhtan sendiri adalah kebohongan besar. Bagaimana cara kita menjaga lisan? Yang pertama, jauhi berkata bohong, perkataan yang batil atau kotor, berkata kasar, jauhkan dari menggunjing orang lain, jangan mudah marah, dan jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi pada saatnya nanti teman-teman tidak lagi mulut yang menjadi saksi, tapi tangan yang akan berkata, kaki yang akan memberi saksian atas selama ini apa yang sudah kita kerjakan. Lalu selanjutnya, menutupi aib orang. Aib artinya cacat, noda, celak. Menutup itu berarti menyembunyikan. Berarti menutup aib orang lain adalah menyembunyikan kesalahan, noda, cacat dari orang lain. Macam-macam aib ada dua, yakni yang pertama aib zohir, yang kedua aib tersembunyi. Aib zohir adalah aib yang tampak, aib yang jelas-jelas orang lain lakukannya di depan yang lainnya tanpa ada rasa malu. Aib zohir jika untuk introspeksi diri sendiri itu tidak dipermasalahkan, tapi jika aib tersembunyi atau aib yang memang orang tersebut menutupinya dan tidak ingin diketahui yang lainnya, tapi diumbar, dan ini yang harus kita jaga, aib yang tersembunyi. Akibat dari aib itu adalah bukan hanya bahaya kepada yang bersangkutan, tapi kepada pihak lain, bahkan masyarakat luas. Ada kisah Nabi Musa tentang akibat aib. Teman, perlu diingat, meskipun al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa, tapi kesalahan itu hanya satu kali. Jika dibuat lebih dari satu kali, bukan sebuah kesalahan tapi kebiasaan. Jadi hindari kesalahan yang berulang-ulang karena akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Kisah Nabi Musa tentang akibat aib. Pada saat itu di mana terjadi kemarau panjang dan Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan istisqa. Anehnya setelah dilakukan ternyata hujan tidak turun-turun. Akhirnya sholat istisqa dilakukan berkali-kali, tapi juga hujan tidak turun. Lalu Allah menjawabnya, hal itu disebabkan di antara umatmu ada yang berbuat dosa dan maksiat. Syarat hujan akan turun jika peserta itu harus keluar dari jamaah sholat istisqa. Nabi Musa menyampaikan pidato di depan umatnya tentang hal itu. Namun jamaah yang merasa dialah orangnya malu jika keluar dari jamaah. Takut dipermalukan banyak orang disebabkan aib yang dimiliki. Akhirnya orang tersebut tidak mau keluar, tetapi bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diterima taubatnya. Sehingga tidak lama turunlah hujan. Teman-teman,
keempat inilah bukti dari berimannya seseorang. Jadi ayo kita laksanakan.